Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini di siang, malam, sore, maupun pagi hari. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilahkan. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan bab di dinamika keseimbangan benda tegar dan dinamika rotasi ini di part ketiga, yaitu mengenai keseimbangan. Keseimbangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan sistem partikel, yang dimana dia hanya menyebabkan gerak translasi, artinya gerak benda itu hanya gerak lurus antara vertikal maupun horizontal. Oleh karena itu, syarat keseimbangan di sistem partikel itu semua gayanya itu jumlah F-nya itu harus sama dengan 0, dimana F-nya itu bisa terdiri dari Fx sama dengan 0 maupun Fy sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan benda tegar, dimana ia berhubungan dengan si benda itu menyebabkan gerak rotasi. Akhirnya ketika gerak rotasi itu berhubungan dengan torsi atau momen gaya, sehingga syarat keseimbangan benda tegar ialah di mana seluruh momen gayanya itu sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh persoalan keseimbangan sistem partikel. Oke. Baik. Bisa dilihat ada sebuah persoalan. Sebuah benda bermasa 7 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan tali tersebut? G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa kita analisis terlebih dahulu bahwa di sini ada gaya apa saja. Oke, kita kan tahu bahwa sigma F benar 0 kan. Nah, kita analisis dulu. Di sini ada gaya apa saja? Ada gaya T1 dan T2, di mana T1 dan T2 itu harus kita proyeksikan karena dia membentuk sudut. Artinya ketika kita proyeksikan, dia punya sumbu X, gayanya itu di sumbu X dan juga di sumbu Y. Ya. Berarti T1 ini di sini kan. Nah, dan T2 juga sama. Karena dia membentuk sudut, maka harus kita proyeksikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Oke, baik. Berarti kita analisis dulu. Berarti di sini kita T1 di X sama dengan T1 cos 53 derajat ya. Oke, cos 53 itu berapa? Cos 53 itu ialah 3/5, berarti sama T1 3/5. Oke. Nah, di T1Y, di T1Y nya di sini T1 sin. Kenapa sin? Karena dia sudutnya menjauhi itu. Nggak di sini, kecuali kalau di sini dia cos ya. Kalau dia sudutnya mendekati atau kena dari sumbunya tersebut, maka itu akan cos. Oke. Ini sin karena dia menjauhi. Sin 53 derajat. Tapi T1Y sama dengan berapa? Sin 53 derajat ialah 4/5. Baik, sekarang di benda kedua, di tegangan tali kedua, ada T2X yang ini ya. T cos 37 derajat sama dengan T2 cos 30 derajat 37 derajat ialah 4/5. Ini kebalikan. Kemudian
kita proyeksikan juga ke sumbu Y, berarti T sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? 3/5. Oke, sudah dapat. Nah, oke. Baik, kita analisis berarti di sumbu X. Saya bikin garis dulu. Sigma fx sama dengan 0. Oke, baik. Di sumbu X kan ada ini ya, T1x dan T2x. Berarti T1x dan T2x dan 0. Nah, untuk tandanya, oke, ketika gaya itu ke kiri, kita anggap negatif. Ketika gaya itu ke kanan, kita anggap positif. Berarti T1-nya itu negatif, T2-nya itu positif. Ini arah gaya T2 itu ke kanan, arah gaya T1 itu ke kiri. Baik, kita lanjutkan. Agar lebih mudah kita bikin ini saja. T2 min T1 ya, bilangan sama 0. Berarti T2 sama dengan T1. Ini X ya. T2X berarti apa? T cos. Langsung saja deh. Kita kan udah tahu T2 nya itu berapa. T2 nya berapa ini? T2X. T2 4/5. T1X nya itu berapa? Ini kan 3/5. Ini coret. Berarti T2 sama dengan 3/4 atau yang lebih mudah T2 sama dengan 3/4 T1. Oke, nah sekian kita sudah dapat di sumbu X. Sekarang di sumbu Y ada lagi ini gaya ini mengarahnya ke bawah ya, berarti W nya itu negatif. Kalau ini maupun T1 maupun T2 itu positif karena dia adanya ke atas arah gayanya. Berarti sigma F Y sama dengan 0. T1 tambah T2 Y sama min W. Kenapa min W? Karena W itu arahnya ke bawah. T1Y tambah T2Y sama dengan W. Nah, itu T1Y nya berapa? T1Y ini kita 4/5 T1 ya. T1 ditambah T2 nya ini 3/5 T2 sama dengan, nah ini kita tahu tuh T2 sama dengan ini. Nah, kita substitusikan 4/5 T1 tambah 3/5 masukkan 3/4. Oke. T1 sama dengan W. Nah, berarti ini dikali ini. Berarti 9/20. T1 sama dengan W berarti 4/5 T1. Nah, berarti ini kan nggak sama ya penyebutnya, samakan dulu. Berarti 4/5 kali ini ya, jadi 20 berarti 16/20
T1 tambah 9 per 20 T1. W-nya berapa? W-nya ini kan ini 7 kali 10. Ya, 70. Oke, sudah ya. Berarti 9 tambah 25 per 20 T1 sama dengan 70. Berarti T1 sama dengan 70 dibagi 25 bagi 20. Jadi hasilnya 56. Nah, sudah T1 nya kita dapat 56. Berarti T2 nya berapa? T2 sama dengan berarti 3/4 56. Oke. Hasilnya 42. Nah, jadi T1 nya itu sama dengan, untuk membuat seimbang itu berarti T1 nya itu harus 56, T2 nya harus 42. Itu lanjut ya. Nah, ke persoalan berikutnya. Kalau tadi untuk keseimbangan statis, kalau ini untuk keseimbangan benda tegak. Dimana batang peki beratnya 60 Newton menggunakan engsel. Berarti batang ini 60 Newton ya. Adanya di titik tengah. Oke. Menggunakan engsel pada titik P pada ujung Q diikat tali sudut 30 ke dinding. 30 ya. Nah, kemudian jika titik Q digantungkan beban 40, maka besar gaya tegang tali. Nah, ini sigma tau sama dengan 0. Batangnya kita anggap batang ini panjang dari sini ke sini itu L ya. Baik, berarti ingat torsi itu apa? F dikali L, lengan gaya, lengan momen, atau F dikali R, sama aja. Nah, berarti kita harus menganalisis dulu. Ini ke bawah ya, W-nya itu ke bawah ya. Ke bawah, ini ke bawah, ini ke A. Kan ini diproyeksi ada huruf Y. Nah, kita nggak mungkin proyeksi ke X karena nggak bisa tuh. Kita anggap porosnya itu di sini. Oke. Nah, berarti sigma tau sama dengan 0. Tau 1 kita anggap yang ini, tau 2 kita anggap yang ini, tau 3 kita anggap dia tegang tali ini. Tau 3 sama dengan 0. Oke, untuk menentukan positif negatifnya, tau 1, oke, ketika porosnya di sini ditarik ke bawah maka akan searah jarum jam, berarti dia positif. Tau 2 di arahnya ke bawah ya, tetap dia akan positif, searah jarum jam maka dia akan positif. Tau 3 karena dia ke atas, yang ke sini itu nggak mungkin karena kalau seandainya ini jadinya didorong. Nah, berarti tidak ada yang X. Nah, otomatis yang hanya ada yang tau 3. Oke. Tau 3 berarti Y-nya itu ke sono, arahnya ke sana. Perlawanan arah min tau 3 sama dengan 0. Berarti tau 1 tambah tau 2 sama dengan tau 3. Oke. Tau di sini berapa?
Berarti taunya itu 60 Newton ya. 60 dikali L. Sorry, setengah L ya. Karena panjang dari sini ke sini itu L, berarti di sini setengah L. Mbak, ini ke sini berarti berapa? 40 kali L ya. Sama dengan sin 30 kali L. Itu 60 setengah L tambah 40 L sama dengan T setengah L. Nah, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kan penjumlahan L-nya. Berarti ini 60 per 2L tambah 40L sama dengan T1 setengah L. Oke. Nah, berarti ini ditambahin dulu. Kita samakan penyebutnya. Samakan berarti ini 60 per 2L tambah 80 per 2L sama dengan T1 setengah L ya. Sudah 140 per 2L sama dengan T1 setengah L. Kita pindah ke sini ya. Oke, baik. 70 L dibagi setengah L. Coret-coret sama T ya. T sama 140 ya, seperti itu. Jadi tegangan tali ini adalah hasilnya 140. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.